Benteng Fredericburg bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi sejarah, tempat kita belajar tentang perjuangan, dan pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan panjang para pahlawan bangsa. Di jantung kota Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Ini adalah Benteng Fredericburg, sebuah benteng kolonial Belanda yang kini berubah menjadi museum perjuangan. Dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini awalnya dimaksudkan sebagai benteng pertahanan di sekitaran Keraton Yogyakarta. Namun, atas desakan Belanda, bangunan ini dijadikan markas militer mereka untuk mengawasi setiap gerak-gerik keraton. Nama Fredericburg berasal dari bahasa Belanda yang berarti benteng perdamaian. Meskipun demikian, fungsinya jauh dari kata damai. Disinilah Belanda melakukan pengawasan dan pengendalian politik terhadap rakyat Yogyakarta. Awalnya, benteng ini hanyalah bangunan sederhana. Namun, pada tahun 1767, bangunan disempurnakan di bawah pengawasan Insinyur Franz Hals. 18 tahun kemudian, tepatnya 1785, benteng ini diberi nama Rustenburg, yang berarti tempat peristirahatan. Tetapi, sejarah mencatat bahwa peristirahatan itu tidak pernah benar-benar tenang, karena hanya 3 tahun setelahnya, pada masa kejayaan VOC, Benteng Rustenburg menjadi markas penting antara tahun 1788 hingga 99. Ketika VOC dibubarkan, kekuasaan berpindah ke tangan pemerintah Belanda. Namun, sejarah terus berputar. Tahun 1811, akibat kapitulasi Tuntang, kekuasaan berpindah ke tangan Inggris. Dan benteng inilah yang menjadi saksi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Jawa, yakni penyerbuan Inggris ke Keraton Jogja. Saat penyerangan Inggris, Hamengkubuwono II diturunkan dari tahtanya oleh Raffles dan diasingkan ke Pulau Pinang. Sementara Hamengkubuwono III diangkat menjadi Sultan baru. Keesokan harinya, Raffles menggelar pawai militer besar di antara benteng dan gedung residen, menandakan sebuah simbol kekuasaan Inggris atas Yogyakarta. Ketika Inggris akhirnya menyerahkan kembali kekuasaan pada Belanda pada tahun 1816, benteng kembali berganti peran. Benteng Fredericburg menjadi kediaman resmi Residen Belanda Anthony Hendrik saat itu. Namun, disinilah pula terjadi peristiwa penting yang disebut Peter Carey sebagai penghinaan besar terhadap Pangeran Diponegoro. Dalam sebuah pesta di Benteng Fredericburg, Pangeran Diponegoro dihina di depan umum, disebut edan imam dan pria kasar. Pangeran Diponegoro bahkan tidak dipanggil dengan gelar kehormatannya. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu pemicu langsung pecahnya Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 30. Perang besar di antara pasukan Diponegoro melawan Belanda, dan Benteng Fredericburg menjadi saksi bisu awal dari konflik berdarah tersebut. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Benteng Fredericburg kembali berubah fungsi. Kini, ia menjadi markas Kampete atau polisi militer Jepang, yang digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan para tahanan politik.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, benteng ini kembali dikuasai oleh bangsa sendiri. Pada masa awal-awal kemerdekaan, dilakukan nasionalisasi aset, termasuk benteng Vredenburg. Benteng kemudian dijadikan markas pasukan dengan kode staf Q di bawah komando Letnan Muda 1 Radio. Namun, sejarah kembali mencatat peristiwa penting. Pada 3 Juli 1949, benteng ini digunakan untuk menahan tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin dan Tan Malaka. Mereka ditahan sementara dalam situasi politik yang genting pasca agresi militer Belanda. Memasuki masa Orde Baru, benteng Vredenburg dikuasai oleh Hankap di bawah satuan Yonif 403 Korem 072 Pamungkas. Pada periode ini, benteng digunakan sebagai tempat tahanan politik yang terkait dengan peristiwa G30 SPKI. Namun, pada tahun 1977, penguasaan benteng diserahkan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. 3 tahun kemudian, tepatnya 1980, benteng Vredenburg resmi difungsikan sebagai museum dan pusat edukasi sejarah. Tujuannya agar generasi muda dapat belajar langsung dari jejak masa dulu tentang perjuangan, perlawanan, dan perubahan bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat 4 ruangan diorama yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Koleksi ini tidak hanya menyajikan benda bersejarah, tetapi juga menghadirkan cerita perjuangan yang membangkitkan semangat kebangsaan. Benteng Vredenburg bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi sejarah, tempat kita belajar tentang perjuangan dan pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan panjang para pahlawan bangsa. Nah, barusan adalah kisah dari benteng Vredenburg masa ke masa. Dari tempat penjajahan penahan tokoh bangsa hingga kini menjadi museum. Tentu saja benteng Vredenburg memiliki nilai-nilai Pancasila. Dari sini kita dapat belajar ketuhanan karena para pejuang tetap berpegang teguh pada imamnya. Kemanusiaan karena bangsa ini menolak penindasan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Persatuan yang menyebabkan masyarakat Indonesia bersatu merebut kembali kemerdekaannya. Kerakyatan karena sejarah ini kini menjadi bahan pembelajaran untuk masyarakat Indonesia, dan keadilan karena museum ini terbuka sebagai semua kalangan tanpa terkecuali. Dari benteng Vredenburg sendiri, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa perjuangan, persatuan, dan kebijaksanaan adalah kunci tegaknya bangsa Indonesia yang berdaulat dan beradab. Terima kasih.